Pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi ditahan KPK pada Kamis sore. Hasto tampak turun dari tangga di gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan diborgol. Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sebelumnya Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan. Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik. Cukup ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kita bergabung dengan jurnalis TV Muhammad Iqbal dan juru kamera Rian Syah dari Gedung KPK Jakarta. Iqbal, apa yang akan dijalani Hasto Kristianto pasca penetapan dirinya sebagai tersangka malam ini? Ya, selamat malam Irsal dan juga pemirsa Nusantara TV. Baru saja tadi sekitar pukul 18 maksud kami waktu Indonesia bagian Barat, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah keluar dari ruang penyidikan dan berada dalam gedung KPK dengan menggunakan rompi oranye dan kedua tangannya diborgol. Dan tadi juga sempat ketika turun begitu ditanyakan oleh para awak media, namun Hasto juga langsung begitu digiring oleh para penyidik untuk memasuki di ruang konferensi pers KPK. Dan tadi juga berlangsung bagaimana keterangan atau press release dari KPK sendiri terkait dengan penahanan Hasto pada hari ini. Di mana memang Hasto ini sebelumnya telah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari Senin 17 Februari 2024, namun 2025 maksud kami, namun dirinya berhalangan hadir karena dirinya mengajukan gugatan pra-peradilan. Dan demikian pada hari ini Hasto memenuhi panggilannya ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka hingga ditetapkannya Hasto atau ditahannya Hasto pada malam ini. Dan seperti yang kita ketahui, Hasto ini nantinya akan ditahan selama 20 hari, yakni dari 20 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025 dilakukan di cabang Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Dan tadi juga disampaikan sejumlah poin-poin bagaimana kronologi hingga Hasto ini ditetapkan atau ditahan begitu oleh KPK pada hari ini, yang disampaikan juga oleh Ketua KPK Setianto bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 saat proses operasi tangkap tangan KPK, di mana saudara Hasto Kristianto ini menghubungi atau memerintahkan salah satu penjaga rumah yaitu Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam ponsel dan juga memerintahkan untuk segera melarikan diri. Dan juga pada tanggal 6 Juni 2024 di mana Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK dan memerintahkan salah satu pegawainya yaitu Kusnadi untuk menenggelamkan handphone miliknya, di mana handphone ini juga terkait dengan bagaimana perkara-perkara dari Harun Masiku. Dan selain itu juga saudara Hasto ini mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar nantinya orang-orang yang dipanggil oleh KPK ini memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana dugaan tindakan tersebut yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, di mana dugaan tindakan tersebut ini merintangi atau mempersulit bagaimana KPK menemukan Harun Masiku. Dan juga seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Hasto Kristianto ini telah ditetapkan dalam dua perkara, yaitu perkara dugaan suap atau gratifikasi kepada Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan untuk meloloskan calon legislatif dari PDI Perjuangan Harun Masiku untuk maju menjadi PAW DPR RI. Selain itu juga Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan. Irsal. Baik, Iqbal, beberapa saat Hasto keluar dari gedung KPK terkait dengan status barunya sebagai tersangka, Ketua KPK Setio Budianto melakukan keterangan pers
Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait keterangan dari Ketua KPK tersebut? Apakah juga termasuk kemungkinan ada pihak-pihak lain yang juga akan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Iqbal? Ya, terkait dengan pernyataan-pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto ini bahwa memang Hasto terbukti begitu memerintahkan sejumlah orang seperti yang sudah saya ceritakan di awal bahwa sejumlah pegawai rumah dari Rumah Aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yakni Nur Hasan, untuk memerintahkan agar menghubungi Harun Masiku dan menyuruh Harun Masiku untuk menenggelamkan handphonenya dan segera melarikan diri dari kejaran KPK. Selain itu juga Hasto memerintahkan stafnya, yaitu Kusnadi, untuk menenggelamkan handphone miliknya juga, di mana handphone ini menyimpan sejumlah perkara-perkara terkait dengan Harun Masiku. Dan juga tadi sempat disinggung bagaimana proses pra-peradilan yang kita ketahui bahwa Hasto sendiri telah mengajukan pra-peradilan pada beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pihaknya telah mengajukan 2 gugatan atau permohonan pra-peradilan yang karena memiliki 2 sprindik yang berbeda begitu. Namun tadi telah disampaikan juga oleh Ketua KPK bahwasanya sepenuhnya wewenang terkait dengan pra-peradilan ini merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian tim KPK sendiri telah memerintahkan untuk mempersiapkan Biro Hukum yang nantinya akan turut berargumen begitu dalam persidangan pra-peradilan apabila memang nantinya akan berlanjut di sidang pra-peradilan. Irsal. Baik, terima kasih Iqbal Maulana telah bergabung bersama kami. Atas laporan, kami akan terus mengupdate informasi dari Anda terkait penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Selamat kembali bertugas.